warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi semuanya. Baik, pada video kali ini Pak Olel akan membahas soal latihan tentang perkalian dan pembagian pecahan yang ada pada buku ESBS untuk matematika kelas 5. Adapun soal yang akan kita bahas adalah yang ada pada latihan 4. Pada latihan 4 ini yaitu tentang perkalian pecahan. Namun tidak semua akan Pak Olel bahas, hanya 3 soal saja yang masing-masing nanti akan mewakili dari masing-masing nomor. Pak Olel akan mengambil untuk soal nomor 1 yaitu akan di poin C atau 1C. Kemudian nomor 2 ada di 2F dan 3F. Baik, kita akan mulai. Kita perhatikan terlebih dahulu tugas yang pertama ya, yang ada pada soal nomor 1 ini, yaitu tentang tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ingat, pecahan paling sederhana ya, yaitu kita ambil soalnya nomor 1C. Soal 1C 1/5/7 kali 2/3. Langkah pengerjaannya yaitu pertama kita jadikan pecahan biasa, yaitu 1 kali 7 ditambah 5 sama dengan 12/7 kali 2/3 sama dengan, masih ingat caranya, yaitu A ditambah C, B ditambah D. Berarti 12 dikali 2 sama dengan 24. 7 dikali 3 sama dengan 21. Perhatikan, 24 pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita bagi atau kita jadikan pecahan campuran, yaitu sama dengan 1 ya. Kemudian di sini masih sisa berapa? Sisa 3/21. Ingat, 3/21 ini bisa disederhanakan dibagi dengan angka yang sama, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, 21 dibagi 3 sama dengan 7, sehingga hasil akhirnya adalah 1/7. Oke. Soal nomor 2 yaitu 15,6 kali 2,82. Cara menyelesaikannya, jika pada bilangan desimal di situ perintahnya adalah tentukan hasil perkalian pecahan desimal berikut. Maka hasilnya juga nanti kita jadikan desimal. Kita akan ambil menggunakan cara yang kedua, yaitu perkalian biasa. Kita tulis, cara mengerjakannya adalah 15,6 kita tulis 156. Kita kalikan 282. Dapat perkalian bersusun. Nanti hasilnya ya, setelah kita buat perkalian, hasilnya adalah 43.992 ya. 43.992. Ini jika nanti hasilnya dikalikan. Nah, untuk mengganti ke bentuk desimal, maka hasil ini kita tulis 43992. Setelah itu kita hitung angka yang berada di belakang koma. 1, 2, 3. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Maka kita taruh koma di sebelah sini, sehingga hasilnya adalah 43,992. Soal nomor 3.
Tentukan hasil perkalian berbagai bentuk pecahan berikut. Di sini semua soal nomor A sampai F adalah bentuk perkalian antara bilangan desimal, pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran. Maka Pak Ola mengambil di sini untuk yang nomor F. Di huruf F ini sama dengan 12,1 kali 21/5. Nah, langkah pengerjaannya sebenarnya ada dua cara. Kita bisa bentuk terakhirnya bentuk pecahan biasa atau bentuk desimal. Baik, kita akan mulai ke bentuk pecahan biasa. Untuk pecahan biasa, maka langkah pertama adalah kita jadikan bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa, yaitu 12,1 sama dengan 121 per 1 angka di belakang koma sama dengan 10 dikali 21/5 sama dengan 11/5. Oke. Kemudian 121 kita kalikan 11, hasilnya adalah 1331/50. Oke. Karena ini tidak bisa disederhanakan kembali, maka ini menjadi hasil akhir untuk bentuk pecahan biasa. Sekarang kalau kita akan jadikan ke bentuk pecahan desimal, maka kita bisa menggunakan langkah yang kedua, ya. Nah, atau menggunakan cara kedua, yaitu bentuk pecahan campuran ini kita jadikan bentuk desimal. Betul. Yaitu 12,1 kita kalikan berapa? 2,2, ya. 2,2. Kemudian kita kalikan seperti langkah yang nomor 2F tadi, yaitu 121 kita kalikan 22. Hasil akhirnya adalah 2662. Kemudian langkah terakhirnya kita jadikan desimal sehingga hasilnya sama dengan, kita tulis 2662. Kita hitung angka yang di belakang, berarti belakang koma 1, 2. Kita hitung dari belakang sama dengan 26,62. Demikian untuk latihan perkalian pecahan dan desimal. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk latihan melakukan pembagian pecahan dan desimal di latihan 5. Di sini juga akan mengambil 3 contoh soal saja. Yang pertama adalah 1C, 2E, dan 3D. Baik, kita akan mulai untuk di 1C. 1C di sini adalah tentukan hasil pembagian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana, yaitu 24/8 dibagi 5/16. Baik, ini sudah ada. Masih ingat konsep dalam pembagian? Ya, kita ulang kembali ya, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ada membalik di sini ya. Oke, artinya dalam pembagian yaitu tetap melakukan perkalian dalam pecahan. Oke, kita mulai. Berarti untuk melakukan langkah pertama adalah kita jadikan pecahan biasa. 24/8 sama dengan 2 dikali 8, 16 ditambah 4 sama dengan
20 per 8 dikali 16 per 5. 24 per 8 bagi 5 per 16 sama dengan 20 per 8 kali 16 per 5. Kita kalikan 20 kali 16 sama dengan 320 dibagi 8 kali 5 sama dengan 40 ya. Nah, apabila ada pembagian model seperti ini, di belakangnya ada 0, kita bisa mencoret angka 0-nya. Kita coret sehingga hasilnya 32 per 4. Artinya 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 8. Ini untuk cara 1. Oke, berarti ada cara kedua. Iya, kita coba untuk cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan 20 per 8 kali 16 per 5, yaitu kita menyederhanakan pembagian yang pecahan yang ada di sini ya. Kita ambil hasil paling sederhananya 20 dengan 8. 20 per 8 ini hasil paling sederhananya adalah menjadi 5 per 2. Nanti akan kita bahas untuk bagaimana cara membuat penyederhanaan ya. 5 per 2 kali 16 per 5. Jadi 16 dengan 5 tidak bisa disederhanakan ya. Nanti hasilnya akan menjadi pecahan campuran lagi. Jadi tidak usah kita sederhanakan, kita langsung kalikan saja. 5 kali 16 sama dengan 80. 2 kali 5 sama dengan 10. Ingat tadi kita bisa mencoret, jadi ini bisa coret sehingga sama dengan 8 per 1 atau 8 dibagi 1 sama dengan 8. Demikian. Oke. Cara untuk menyederhanakan yaitu dengan cara menggunakan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Lebih mudahnya menggunakan sengkedan. Cara sengkedan itu menggunakan cara bertingkat. Misalnya tadi 20 per 8 untuk penyederhanaan ya, kita bisa tulis di sini 20, di sini 8. Kemudian kita bagi angka yang sama menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu yang paling kecil 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kita ambil yang bisa membagi keduanya adalah angka 2. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dengan 4 masih bisa dibagi kembali, yaitu dengan angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena sudah tidak bisa, atau ini bilangan prima, ini juga bilangan prima, maka ini sudah selesai. Kita kembalikan lagi. 20 menjadi 5, 8 menjadi 2. Sehingga hasil penyederhanaannya 20 per 8 itu sama dengan 5 per 2. Ini bisa kita coba di bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 2E, yaitu 8 dibagi 3,2. 8 dibagi 2, bilangan asli itu sama dengan menyimpan per 1. Ingat, di bilangan asli seperti angka 8 seperti ini itu sama dengan per 1. 2 berarti ya 2 per 1, 3 per 1 dan seterusnya. Maka kalau kita ingin jadikan pecahan biasa, 8 sama dengan 8 per 1 ya, dibagi 32 per 10.
Kemudian kita jadikan perkalian 8 per 1 dikali 10 per 32. Ya. Hasilnya yaitu 80 per 32. 80 per 32 itu kalau kita jadikan pecahan biasa sama dengan 16 ya, 16 per 32. 16 per 32 bisa kita sederhanakan, paling sederhana menjadi 21 per 2. Karena bentuknya adalah desimal, maka 1 per 2 sama dengan 0,5. Hasilnya 2,5. Ini cara yang bisa kita pakai ya. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kita sederhanakan ya. Cara yang kedua berarti di sini 8 per 1 dibagi 32 bagi dibagi ini disederhanakan, 32 dibagi 2 sama dengan 16, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti di sini 16, di sini 5. Dan kita lakukan perkalian 8 per 1 kali 5 per 16. 8 kali 5 sama dengan 40 per 16. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 2. 5 per 2 sama dengan 21 per 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2,5. Oke. Bisa ya. Untuk selanjutnya kita selesaikan untuk nomor 3D di latihan 5. Untuk mengerjakan ini ya, perintahnya adalah tentukan hasil pembagian berbagai bentuk pecahan berikut. Jawaban dalam bentuk desimal. Artinya ketika kita mengerjakan soal yang bentuk pecahannya berbeda, maka perhatikan perintahnya. Jika yang diminta adalah dalam bentuk desimal, maka hasil akhir harus berupa desimal. Jika bentuk akhirnya berupa pecahan biasa, maka kita jadikan pecahan biasa. Jika hasil akhirnya menggunakan persen, maka kita juga hasilnya menggunakan persen. Pada soal ini yang diminta adalah jawaban dalam bentuk desimal. Maka yang kita lakukan nanti kita jadikan bentuk desimal. Baik ya. 65% kita jadikan pecahan biasa dahulu, yaitu menjadi 65 per 100 ya, dibagi 125 per 100 sama dengan 65 per 100 kita kalikan 100 per 125 ya. Kalau kita menggunakan cara biasa, artinya tanpa harus kita sederhanakan ya, maka hasilnya adalah 65 kali 100 sama dengan 6.500 ya, dibagi atau per 12.500 ya. Nah, di sini belakang ada 20, ini juga ada 20, bisa kita coret seret. Oke. Sehingga hasilnya 65 per 125 ya. Kita jadikan ke bentuk pecahan paling sederhana, yaitu sama dengan 13 per 25 ya.
13/25 ini bentuk pecahan desimalnya yaitu 13 dibagi 25 hasilnya 0,52. Ini tadi adalah cara 1. Oke. Untuk di cara yang kedua ya. Jadi kita kembali lagi di sini sama dengan 65/100 dibagi 125/100 ya, sama dengan 65/100 dikali 100/125. Langkah yang kedua yaitu kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan 65/100. Hasil paling sederhananya adalah 13/20. Artinya kita bagi dengan angka yang sama sampai hasil akhirnya terakhir 13/20. Kemudian kita kali 100/125. Itu kalau di hasil sederhana paling akhir adalah 4/5. Nah, kemudian ini kita kalikan 13 kali 4 sama dengan 52. 20 kali 5 100. Nah, dari sini nanti kita akan ketemu di sini desimalnya menjadi 0,52. Karena apa? Per 100 sama dengan 2 angka di belakang koma. Maka 52 kita tulis dahulu, kita hitung dari belakang. 1 2. Nah, karena tidak ada apa-apa kita kasih 0. Hasilnya 0,52. Demikian untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Untuk selanjutnya kita akan untuk lebih mampu lagi, silakan kalian coba mengerjakan beberapa soal yang ada pada latihan 5. Silakan ambil beberapa soal baik di nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Ya, jika ada atau menemukan kesulitan, kita bisa diskusikan baik di luar ya atau di dalam forum daring ini. Bisa melalui nomor yang tertera atau yang sudah disepakati. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.